Setelah kita mengucapkan selamat untuk timnas U19, kita juga harus mengucapkan selamat juga nih. Apa nih? Selamat buat Pak Jokowi yang akhirnya bisa berkantor di Istana Baru. IKN itu ibu kota negara atau ibu kota Nusantara? Ibu kota negara. Ibu kota negara. IKN itu ibu kota Nusantara. Nama city-nya, nama kotanya. Tapi kalau IKN-nya sendiri sebagai ibu kota negara. Urgensi awalnya. Siapa yang punya pendapat dari kalian? Punya pendapat nggak? Masyarakat. Oh, Anda nggak setuju? Nggak setuju. Kalau ngelihat dari proses IKN ini, saya setuju sebenarnya pindah kemanapun. Cuman kalau untuk secepat ini dan terkesan memang ingin selesai di periodisasi Jokowi dengan target politik dia gitu, saya amat sangat tidak setuju gitu. Lalu keinginannya seperti apa? Sebaiknya seperti apa? Kalau melihat dari beberapa sumber. Jadi kalau mengkritik, solusinya apa? Nah ini kan dipoto anjir, dipoto. Solusinya itu kalau misalkan lihat dari tadi pembangunan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan ekonomi juga, jangan cuma fokus kepada konstruksi bangunan, tapi pemberdayaan SDM juga harus tetap dilaksanakan. Sedangkan yang kita lihat hari ini dari pertama kali mega proyek ini dilaksanakan hanya terkesan pembangunan konstruksi, tapi pembangunan manusia nggak ada. Oke. Saya mau Tapi kan kritik, evaluasi kan, boleh dong. Boleh dong, pemerintah dong, kritik dong. Obrolan di tempat paling tepat. Bersama kami generasi emas 2 gram. Selamat dulu dong. Lobster. Naon? Akhirnya naturalisasi membuktikan diri. Baik yang dibahas ini. Sama ini openingnya, setna langsung otak seruainya ada ini. Luar biasa. Selamat. Akhirnya Erick Thohir membuktikan diri. Jadi mau disalamin tidak? Terima kasih sudah memberikan kritikan dan masukan buat Erick Thohir. Biasa lah, lu kritik lu di bawah aja. Jadi seminggu setelah pembahasan tentang naturalisasi, langsung dibuktikan oleh Erick Thohir. Langsung dibuktikan bahwa pemain naturalisasi ternyata berdampak buat timnas. Apalagi barusan yang ngegolin siapa? Siapa ngeliatin? James Revan. Nah, James Revan. Pemain apa itu teh? Naturalisasi. Muhammad tak pemain Liga Hiji anu gitu. Diam. Mingguan lu diwawancara, tiba adek. Asis lager aja timnas lokal. Nah, setelah kita mengucapkan selamat untuk timnas U19, kita juga harus mengucapkan selamat juga nih. Apa nih? Selamat buat Pak Jokowi yang akhirnya bisa berkantor di Istana Baru. Masuk ya. Masuk. Yang nganternya siapa? Jangan, saya nggak tahu. Tapi Cena gak bisa tidur. Nggak tahu ya kalau tidur. Mungkin homesick, Pak Jokowi homesick karena biasa di Jakarta atau di masih Jawa. Sekarang tiba-tiba harus berkantor di istana di Kalimantan. Ya penyesuaian lah kalau belum betah juga. Kita ucapkan selamat untuk Pak Jokowi ya teman-teman. Ya, selamat. Karena sudah resmi berkantor untuk hari yang pertama hari ini berkantor. Tapi BTW, Asbak. Iya Asbak ya. Tadinya ya. Saya masih ada pertanyaan yang mengganjal kawan-kawan. Anjing serius bisa nih. Oh ya serius bisa. Tahan lah ganjal. Iya. Urgensi pemindahan ibu kota yang semula dari Jakarta dan berpindah ke Penajam. Bener kenapa Anda tahu Penajam Kalimantan Utara? Penajam Pasir. Penajam Pasir Utara. Kalimantan Timur. Mata kabis cerita eta Gus. Oh bukan Kalimantan Utara ya? Kalimantan Timur. Penajam Pasir Utara. Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Yang jadi urgensi, walaupun dulu sempat ya Pak, zaman pra kemerdekaan kan yang pemindahan ibu kota, tapi kan waktunya nggak lama, paling berapa bulan gitu. Koreksi lah kalau salah nih dari sejarah ya. Itu juga gara-gara urusan terdesak, urusan politik dan sebagainya, makanya dulu dipindahkan. Kalau sekarang
urgensi IKN pemindahan ibu kota ke ibu kota Nusantara nih. Dari nama juga kan menarik, ibu kota Nusantara, kan ibu kota Indonesia. Ibu kota negara. Ibu kota negara namanya Nusantara. Gitu. Itunya awal apa? Urgensi awalnya. Siapa yang punya pendapat dari kalian, punya pendapat gak? Urgensinya mah itu Apa? pemerataan penduduk. Pemerataan Penduduk. penduduk berarti di Jawa sentris itu maksudnya dari kemarin. Sama pemerataan ekonomi. Jadi Kalimantan itu penduduknya itu keseluruhan penduduk 8% dari penduduk Indonesia dan menyumbang pemasukan ekonominya cuma 6%. Kecil. Jawa itu hampir 57%. Kalau secara pribadi kamu setuju atau gak setuju kalau ibu kota Cukup beresiko sebenarnya mah. alasannya? Dari melihat rencana ya, dari melihat bukan yang ugal-ugalan tapi tergesa-gesa. Gak mau tergesa-gesa tapi pengen cepat kayak gini, nah gitu. Cukup beresiko tapi masih banyak potensial gitu yang perlu di garis bawahi gitu di sana, bahwa ini merupakan langkah awal solusi gitu untuk Indonesia Masa depan maju. bisa maju. Kalau dari Pangga melihat urgensi pemindahan ibu kota, IKN itu ibu kota negara atau ibu kota Nusantara? Ibu kota negara. Ibu kota negara. IKN itu ibu kota Nusantara. Nama city-nya, nama kotanya. Tapi kalau IKN-nya sendiri sebagai ibu kota negara, Berarti nama kotanya akan jadi kota Nusantara gitu Ya. maksudnya. gitu. Oh, nama ibu kotanya kalau dulu mah ibu kota Jakarta, sekarang ibu kota Nusantara. Nama daerah berarti akan jadi Nusantara gitu. Wilayah. Oh, wilayah. Wilayah itu sebagai ibu kota Nusantara. Kayak kalau misalkan di Malaysia itu apa nama daerahnya tuh? Lupa lagi. Jadi bukan bukan di Kuala Lumpur. Sekarang tuh ibu kota kota pemerintahannya tuh. Tapi ada nama khusus. Nanti ibu kota pemerintahan tuh ke sana. Urgensinya? Ya tadi selain daripada karena kan misi Jokowi ini dari awal kan supaya tidak Jawa sentris. Indonesia sentris sih. Yang mengambil konteks Indonesia sentris berarti kan dari sisi pembangunan dan pemerataan. Dan katanya sebenarnya rencana pemindahan ibu kota ini sudah hampir di setiap presiden. Sudah hampir di setiap presiden. Karena dulunya dari Soekarno. Soekarno bahkan duluan. Soekarno. Tapi dibahasnya, direncanakan mah di Soeharto. Ya. Di Soekarno sudah ada pembahasan, sudah ada perencanaan. Akan dipindah. Cuma memang yang wacana lah. Bahkan tapi literatur budaya pun ada yang menuliskannya gitu. Gimana? Tanya budak sejarah. Kenapa Anda tertawa? Nah, ulang-ulang karena literatur budaya. Terus kenal tadi. Kan ibu kota teh tadina kamana heula nya di Jawa teh? Ka Lampung lah. Ya kan? Pernah Lampung. Lampung yang di ada Calon. Terus Jonggol. Bogor. Pernah. Itu di zaman Soeharto itu. Kan kenapa jalan di Jonggol bagus? Iya. Kenapa jalan di Jonggol bagus? Yang ke atas tuh ada namanya dulu namanya Puncak 2. Kenapa di situ bagus? Karena pas dari zaman Soekarno dan Soeharto itu Jonggol itu dianggap potensial untuk jadi ibu kota. Yang pertama letaknya tidak jauh dari Jakarta sebagai pusat ekonomi. Yang kedua memang ini dekat dengan Istana Bogor. Iya. Istana Bogor dulu. Cuman memang dari beberapa rencana ini tidak terrealisasi. Itu isu politik dan sebagainya lah, karena memang tahun segitu Indonesia lagi gencar-gencarnya banyak peralihan lah dari orde lama ke orde baru, belum selesai kayak gitu. Tapi kok kalau menurut saya pribadi sih nggak tahu ya, dari dua teman saya ini, kalau saya pribadi urgensinya terkesan amat sangat. Emang ada teman saya? Bagian kontra tadi Tadi apa? Kalau menurut saya urgensinya terkesan memaksakan. Oh, Anda nggak setuju? Nggak setuju. Kalau ngelihat dari proses IKN ini, saya setuju sebenarnya pindah kemanapun. Cuman kalau untuk secepat ini dan terkesan memang ingin
selesai di periodisasi Jokowi dengan target politik dia gitu. Saya amat sangat tidak setuju gitu dengan beberapa kasus yang terjadi. Nah, bukannya nggak cepat kan tadi dari periode-periode sebelumnya juga udah ada rencananya. Tapi kan pembangunan yang pertama Eksekusinya kan kalau menurut saya riskan gitu. Dalam beberapa tahun ini, beberapa tahun, dan yang jadi point of view saya adalah Kalimantan ini kan paru-paru dunia ya. Walaupun sebetulnya di IKN ini nantinya lahan pun akan dijauhkan kembali gitu. Tapi dampaknya akan sangat besar juga kalau menurut saya pribadi. Dan kalau melihat dari periode presiden sebelumnya gitu, saya masih mempertanyakan kenapa kok jadi milihnya di Kalimantan. Sedangkan kalau kita melihat di beberapa negara, pemindahan ibu kota ini sebetulnya enggak simpel. Banyak sekali yang harus dipindahkan dan terkesan amat sangat memaksakan. Berarti periode kedua Pak Jokowi nya digarapna. Iya. 2019. Periode masuk ke periode 2. Iya, masuk ke periode 2. Diumumkannya itu 2019, dibuat undang-undangnya 2022. Tapi kalau silakan banget. Tapi wujud nyata eksekusi ada di Jokowi. Iya. Ada di Jokowi. Iya, yang lain kan merencanakan, Iya. terganjal isu politik dan lain sebagainya. Apa bisa jadi gini, Pak? Walaupun ini banyak komentar dan lain sebagainya, banyak resiko dan lain sebagainya, tapi Jokowi berani mengambil langkah ini. Gitu. Berani dalam arti mengambil langkah ini, persoalan kerusakan lingkungan itu berarti kan dari sisi kebermanfaatan, sehingga dianggap rusak itu ketika tidak ada kebermanfaatan. Iya. Ya kan? Tambang. Di mana saja sih tambang? Iya. Kemudian pembukaan wilayah baru. Iya. Pembangunan yang terjadi jangan di luar Jawa, Di Pulau Jawa. di Pulau Jawa saja. Bahkan tempat yang kita singgahi ini, apakah tidak merusak lingkungan sebetulnya? Dulu 50 tahun yang lalu mungkin masih kebun bambu ya. Nah, kenapa tidak disampaikan seperti itu? Iya. Teman-teman juga tidak tahu bahwa jalan apa ini? Anjar Panarukan. Ini Gunung Roai. Gunung Roai, terus jalan yang ke IAIT itu kan baru sebetulnya. Iya. Nah kan logikanya kalau misalkan dikatakan itu sebagai bentuk kerusakan lingkungan, berarti kan ketika kita tidak mempersiapkan bagaimana memanage itu dari sisi kebermanfaatan. Iya. Kalau dilihat dari sisi kebermanfaatan, hari ini IKN belum bermanfaat. Terjadi kerusakan dan lain sebagainya. Rusak itu kan emang rek dibangun, mau mungkin tuh nyen fondasi kan gitu. Mau mungkin tadi tebang kan gitu. Terus kalau baca katanya hutan ini tuh memang bukan hutan yang secara umum benar-benar vegetasinya liar gitu, tapi hutan yang memang disiapkan oleh pemerintah sejak lama, terus dipanennya pun 6 sampai 7 tahun sekali katanya gitu. Kan berarti proses tumbuhnya cepat. Cuman pengkajian lagi nih, Pak, pengkajian. Kan wilayah HGU sebelumnya. HGU ya, Abuna ya. Perencanaan ini kan pasti amdalnya jelas harus ada. Iya, betul. Terus pendekatan ke masyarakat. Sekelas IKN, pendekatan ke masyarakatnya juga harus gila-gilaan kan berarti. Dan sekarang juga masih tetap jadi pro kontra, termasuk dari masyarakat sananya ya. Sekalian akan terasa bermanfaat ketika IKN ini misal taruhlah sekarang sudah didiami oleh Pak Jokowi. Akan terasa bermanfaatnya ketika apa nih, masuk ke tahun mana nih? Sederhananya seperti ini, kalau misalkan pusat pemerintahan itu bergeser, sementara kan pusat kepentingan pemerintahan itu, siapapun yang berkepentingan di negara ini pasti akan mendekat sana kekuasaan. Persoalan kekuasaannya di mana? Otomatis secara tidak langsung mereka pun akan membuat ya anggaplah shelter yang shelter ekonomi gitu, atau lokus-lokus ekonomi yang di mana itu bisa berdekatan dalam pembangunannya, atau entah misi bisnis, misi apa dan lain sebagainya. Toh dari porsi pembangunan IKN ini direncanakan kan sekitar 500-an triliun. 500-an triliun secara total. Yang memang secara persentase yang dikeluarkan oleh negara melalui APBN, bahkan BUMN dan BUMD itu kan porsinya sangat jelas gitu. Kenapa sektor swasta pada akhirnya yang diperbesar? Karena kan memang yang ditumbuhkan sekarang Jakarta. Berapa persen sih sekarang swasta? Iya, swasta masuk ya. Maksudnya ya seperti itu. Jadi dari sisi pembangunan juga lebih, menurut saya, pro kontra terhadap Jokowi-nya, ya itu silakan saja gitu.
Tapi ketika berani mengambil tadi kan high risk gitu kan, mengambil banyak resiko, tapi kalau tidak dimulai, kapan? Iya. Justru kalau menurut saya telat sih Pak sebenarnya. Nah, Karena gini, berkaca dari negara-negara besar misalnya negara-negara maju di Eropa atau bahkan di Asia gitu. Sebenarnya di satu negara itu ada dua kota pusat, yang satu pemerintahan dan dua ekonomi. Misal kalau Australia dekatnya ya, ibu kotanya apa? Canberra ya. Iya. Australia. Terus pusat pemerintahannya di Melbourne. Kalau Sydney ya. Terus Prancis misal pusat presidennya di Paris ya. Industrinya di mana gitu. Ada itu. Sementara di Indonesia kabeh didinya Saya ada sejarahnya gitu. Sehingga New York dan LA gitu. Sebetulnya ketika New York yang Washington. Ya. Sebetulnya ketika New York. ketika merdeka itu sudah ada masukan ketika BPUPK itu. Nih. BPUPKI sama PPKI. Sebetulnya sudah ada rencana ingin memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Cuman karena kita lihat situasi kondisi tahun 1945, konflik terjadi antara kaum tua dan kaum muda. Kaum tua ingin kita merdeka secara perlahan, tapi kaum muda menilai bahwa Indonesia itu harus merdeka tahun ayeuna kene. Bahkan perancangannya pun terbilang sangat cepat gitu. Nah, karena proses inilah ketika memang waktu itu pembuatan naskah, pembuatan aturan negara ada di Jakarta. Sedangkan kalau kita menghitung dari tahun waktu itu, kita mengambilnya waktu itu perancang kemerdekaan pada akhirnya memutuskanlah untuk sementara kita di Jakarta dulu. Sementara. walaupun sempat ke Jogja Karena ada agresi militer dan hal lain sebagainya. Terus? Tapi ketika memang waktu itu kesalahan waktu itu adalah pusat pemerintahan terkesan dengan pusat ekonomi terkesan berdampingan. Pada akhirnya terjadilah yang namanya penaikan surplus manusia lah kalau kita lihat dari melonjak. Dan isu lingkungan sebetulnya kalau kita melihat dari kenapa Jakarta waktu itu sempat mau dipindahkan juga, karena dari tahun berapa ya saya lupa, Jakarta ini memang sudah digadang-gadang akan tenggelam. Karena ketahanan tanah di Jakarta itu riskan sebetulnya. Tapi kenapa ini jadi pusat ekonomi juga? Ya memang Jakarta jadi pelabuhan sama kayak Cirebon. Kalau dulu berarti kalau misal taruh Jakarta jadi pusat pemerintahan. Iya. Nah, rencana pusat kota ekonominya di mana? Ada nggak? Dulu tuh gini, pusat ekonomi tetap di Jakarta. Ada plan kayak gini, pusat ekonomi di Jakarta. Pemerintahannya. Pusat pemerintahan di Bogor. Tahu Istana Bogor nggak? Tahu. Nah, kenapa waktu itu pusat pemerintahan mau dipindahkan ke Bogor? Karena memang di Istana Bogor ini dinilai relevan. Tidak jauh dari pusat ekonomi, tetapi tetap punya eksklusivitas dalam pusat pemerintahan. Cuman karena gejala politik dan memang Belanda masuk lagi ke Indonesia dan terjadi agresi militer, pada akhirnya rencana ini tertunda. Itu sih kalau zaman Soekarno. Jadi belum dinaturalisasi prosesnya. Anda masih sensitif naturalisasi. Kalau Anda tadi bilang cukup beresiko. Nah, beresikonya dari segi apanya? Karena kan ini sustainable ya, harus jangka panjang gitu. Terus perencanaan juga kan berdampak pada keuangan negara, khususnya APBN gitu. Yang pada saat ini kan 20% dari APBN. Lalu kan target kita itu kan investor. Memang udah ada klaim, tapi belum ada kepastian juga. Tapi dari sisi potensialnya, di mana investor hiji nu deal pasti murudul gitu kan, itu nama Muka. pasti buka gitu. Jadi Pak Panglaris lah, kayak Panglaris buka. Nah, tapi sekarang salah satu langkah hari ini misalkan berkantor hari ini, menurut saya Panglaris ya juga istilah apa orang yang perumnya gitu kan mau aya nu rek meuli lamun nu nyicingan heula. Wah, iya cenah ku Kudu adupkeun cenah ieu lah gitu kan. Ku mengorong aing dicicing. Aing mencicing. Cenah cek batur caina can bener aing mandi di dia serangan. Geung tuh bisa sare. Bisa aing mah sare cenah kan gitu. Menjemput kepercayaan berarti. Nah,
Adapun beresiko mangkrak ya, adapun beresiko mangkrak atau apalah apapun itu, tapi tetap ada potensialnya gitu. Potensialnya apa? Ya prototype gitu. Kenapa tidak? Contoh gini, Amerika merdeka seberapa tahun? 300 sekian tahun. Kita mau ber-79 Nah, itu patokannya. 79 Agustus. Berarti untuk sampai ke titik itu kita harus 100 tahun. Enggak Gus, Enggak udah 100 gitu. tahun juga. Jadi ngelihatnya gini, sebetulnya negara kita itu dibilang iya negara berkembang, tapi berkembangnya pesat. Karena kalau kita ngelihat dari negara lain untuk mencapai titik ini, Jika Indonesia jika Indonesia sekarang harus melampaui ratusan tahun, sedangkan Indonesia dengan hebatnya yang ya negara kita lah, umur 70 tahunan mau ke 80 udah bisa kayak hampir menyerupai negara lain sebetulnya. Ya minimal guys asup G20. Iya, benar. Itu betul. Itu kan sektor penting ya. Iya, Sektor penting. mantap nyambung ke penantian oprek Prabowo. Jadi yang dinanti-nanti itu Menteri Keuangan. Ini strategisnya di sini. Strategisnya tuh si iya teh mau ke yang moneter atau yang fiskal gitu ta. Iya. Soalnya kan sekarang di Amerika lagi pemilu lagi hebat juga Lagi gitu. juga ya. Dan Amerika selalu punya efek domino ke dunia itu khususnya di ekonomi. Memang Menteri Keuangan yang sekarang kalau Masih. Jokowi selesai nggak bakal ikut ke Nggak rombongan tahu. selanjutnya. Nggak tahu. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi bisa jadi ikut. Iya. Kalau ada yang menyelesaikan. Bisa jadi juga enggak. Bisa jadi enggak. Tapi kemungkinan besar menurut saya ikut. enggak. Tapi kemarin yang ketua pelaksana IKN ini akhirnya mengundurkan diri dan sebagainya dengan Ya. alasan belum ada investor dan sebagainya. Pas tanggal 3 Juni. Sederhana ini. Sebelum bahas ke sana. Kan ketika melihat proses kebermanfaatan tadi pembangunan terus dan lain sebagainya disebut mangkrak dan lain sebagainya. Disebut mangkrak itu ketika tidak ada aktivitas lagi kan. Nah, bagaimana caranya kita menciptakan aktivitas di sana? Salah satu langkah Jokowi hari ini menurut saya dengan berkantor dan lain sebagainya melakukan aktivitas di sana, bahkan ada kementerian yang 2 akan ditugaskan untuk lebih awal berpindah ke IKN. Iya. Menurut saya, ya itulah supaya tidak mangkrak. Kalau dulu buat jalan, dijieun kantorna misalkan. Akhirnya ada aktivitas di situ, mau dikatakan itu tidak mangkrak seperti apa kalau tidak ada aktivitas. Iya. Makanya hari ini ada aktivitas untuk apa? Ya untuk memancing dalam artian ini bisa diprogreskan, berjalan dan lain sebagainya. Ketika ada aktivitas sosial di situ, aktivitas yang lain, ekonomi dan lain sebagainya, Dibuktikan oleh dia. nanti akan tercipta lokus-lokus ekonomi di sana gitu. Enggak modelnya enggak kayak dulu, misalnya ketika bikin kementerian desanya di kota, kementeriannya di kota, desanya ditinggal. Dulu kan gitu kan? Bikin kementerian desanya. Tapi menurut saya pribadi Jokowi ini dianggap orang yang bertanggung jawab kok. Gimana tuh? Karena pas ketika tanggal 3 Juni ini ada pengumuman bahwa ketua dan wakil ketua proyek IKN ini mengundurkan diri. Di situ saya ngelihatnya, kalau saya ngelihat dari artikel ICW atau dari artikel yang lain sebagainya kan, dan yang diberitakan, pemerintah mulai mengevaluasi dan merevisi apa yang sebelumnya jadi permasalahan di IKN ini. Dan kalau menurut saya pribadi tadi saya setuju sih kalau misalkan poinnya Jokowi mengambil langkah yang tepat untuk awal, karena kalau menurut saya pribadi langkah Jokowi mengantar pertama hari ini tuh menutupi berita ketua dan wakil ketua proyek IKN ini mundur gitu sih, karena memang ya tahu sendirilah, walaupun ICW ini melakukan penelitian yang namanya korupsi kan riskan, jangankan di mega proyek, di proyek yang kecil aja kan ada kemungkinan gitu sih kalau menurut saya. Ya kalau lihat dari ICW nih, kita data berarti ya. Sebenarnya investor ada per April 2023 sedikitnya ada 5 investor telah mendapat letter of procedure, intinya pelegalan untuk jadi investor. Tapi kan sampai sekarang nggak tahu sebenarnya jumlahnya udah berapa yang masuk gitu. Dari sisi proses groundbreaking, beberapa investor yang tadi disebutkan sudah mulai. Ada yang masuk di tahap 1, ada yang masuk di tahap 2 kan. Di tahap 2 pembangunan, tahap 1 pembangunan itu kan jelas ya dari senternya dulu.
mulai dari istana dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di pinggir-pinggir ini tahap yang masuk ke dalam tahap 2, ini kan sudah mulai. Ada lah beberapa gitu kan. Tapi kalau ngelihat, nggak tahu di cewek, saya pernah baca kalau misalnya di cewek sama di Kompas, di beberapa artikel terkenal, sebetulnya investornya tuh ada, tapi yang jadi permasalahan adalah investor ini justru kena kasus. Iya, betul. Kena kasus, jadi ini ngaruh ke proyek IKN. Pada akhirnya mangkrak lah proyek IKN ini, walaupun mangkraknya nggak separah mangkrak nggak ada kegiatan ya, tapi cuma berdampak aja. Cuman memang ya maklum penerimaan masyarakat yang baca di internet. Yang beresikonya itu. Jadi yang mau ngerjain proyeknya yang pernah punya proyek bermasalah gitu. Bukan investor ya, apa namanya, tendernya dapat ya, kayak sekarang ada mantan koruptor yang jadi anggota DPD gitu. Karena punya track record belakangnya gitu. Tapi mudah-mudahan jadi lebih baik. Harus lebih baik. Harus lebih baik ya. Makanya diloloskan. Ya. Nah, pendekatan ke masyarakatnya sendiri nih, Cid. Pendekatan ke masyarakat di wilayah sana kan harus lobby-lobbynya jelas, nggak main-main dong berarti. Walaupun di tengah hutan misalnya, tapi kota-kota di pinggirannya ini kan nggak mau misalnya jadi kota-kota yang pinggiran mirip di Jabodetabek sekarang kan, cuman jadi apa namanya, dalam tanda kutip pelindung kota Jakarta gitu, nggak mau cuman gitu. Gimana kalau menurut dirimu? Yang masih bermasalah sebenarnya sama adat ya, sama adat. Tapi untuk secara legitimasi pemerintahan struktural gitu, bersama kota-kota sekitarnya itu, ya flow-nya udah baik gitu. Nah, hari ini juga dan beberapa waktu belakang juga bahasan tentang hutan adat dan lain sebagainya itu kan sudah ada sekarang kan. Undang-undang perlindungan tentang hutan adat gitu dan lain sebagainya. Ada tapi dijalanin apa enggaknya nih, Pak. Nah, persoalan itu kan kita bisa memonitoring pun dalam tahapan yang tadi, dalam proses pelaksanaan proyeknya ini sendiri gitu kan, ketika memang dikatakan mangkrak dan lain sebagainya dengan berbagai isu dan lain sebagainya. Toh Jokowi bolak-balik ke IKN dalam artian ini menurut saya dalam salah satunya dalam langkah monitoring. Terlepas Jokowi itu dijelekkan dan lain sebagainya dengan berbagai macam opini gitu kan, kejahatan dan lain sebagainya. Ya kita tinggal ukur dari sisi kebermanfaatan. Mungkin tidak luas, tapi ada orang yang tidak tersentuh dengan kebermanfaatan ini mungkin ada. Dan tapi kadang namanya juga kebijakan, pasti ada yang pro dan kontra. Kita harus garis bawahi kebijakan, bukan kebenaran. Nah itu kebijakan. Tapi melihat masyarakat sendiri, ya angka migrasi sekarang udah naik gitu di sana. Ke sana. Khususnya di kota-kota sekitar gitu. Sayangnya di Indonesia, di setiap kebijakan yang keluar, gitu kan, rata-rata kan orang yang mengeluarkan kebijakan adalah mereka yang berkuasa, jelas ya. Iya. Orang yang masuk kekuasaan adalah mereka yang mendukung kekuasaan, dan yang tidak masuk adalah mereka yang tidak masuk ke dalam kekuasaan. Dan biasanya memiliki konteks yang berbeda dengan kebijakan tersebut, yang akhirnya merasa tidak merasa terdampak dari kebijakan itu. Sentimental. Nah, akhirnya yang tidak kena dari kebijakan tersebut, ini yang pegang mikrofon paling besar, yang lainnya itu yang lebih terdengar dibanding dengan kebermanfaatan yang luas. Nah, kalau tadi nyambung ke migrasi, Pak, potensi jadi Jakarta jilid 2 ada nggak ketika pindah ke sana terus migrasi besar-besaran? Ada, nggak terbendung. Jakarta jilid 2 maksudnya? Masyarakat membludak gitu. Oh ya pasti. Ada kemungkinan gitu. Ada kemungkinan. Gimana buat? Ya makanya kan harus diplan dari sekarang. Ya. Proses dan lain sebagainya dari sisi ekonominya, pusat ekonomi. Berarti kan kan konteksnya pusat pemerintahan dulu. Ya. Belum pusat ekonomi. Pusat ekonomi masih tetap di Jakarta kan? Iya. Berarti yang sekarang berhak untuk lebih dulu pindah tuh siapa aja sih? Kalangan mana aja sih? Kalangan yang di pemerintahan. Pemerintahan kan? Jelas. Tapi kan pasti ada prioritas dong, Pak. Pasti ada. PNS yang jabatannya berkaitan mungkin pasti pindah. P3K. Ya kemarin kan banyak yang CPNS sama P3K kloter kemarin, banyak posisi yang pada akhirnya dikirim ke sana gitu. Akan dikesanakan. Ada teman kamu ya? Ada teman saya. Dikirim ke sana. Diambil lah. Karena ya sayang dong. Dan
enaknya di sana itu yang P3K, kalau misalkan dia sudah berkeluarga dikasih mes. Oh, berarti buat keluarga. Ya, tapi kalau yang belum berkeluarga ya nggak dikasih. Ya jadi mirip aparat lah. Iya, aparatan itu jadi prioritas. Nah itu kan sekarang apa bedanya kalau mungkin konteks di awal pasti kan diberikan fasilitas dan lain sebagainya. Mungkin ke depan kan tidak. Kan bisa jadi seperti biasa lagi gitu kan. Itu bisa jadi daya jual aja buat di awal. Iya. Buat daya tarik gitu ya. Gitu. Karena untuk pertumbuhan dan lain sebagainya. Iya. Karena kan berbicara pemindahan ibu kota ini kan tidak hanya dalam satu konteks satu aspek pembicaraan, dan entah dari aspek lingkungan atau dari aspek politik, tapi kan ada aspek sosial, aspek ekonomi, kompleks. Perencanaan wilayah kota ini kan kesana arahnya. Jadi urgensinya Indonesia pindah ke IKN hari ini tuh apa? Itu yang dari tadi saya belum nemuin. Itu tadi yang pertama pemerataan pembangunan katanya. Memang di Cilai belum rata. Sangat belum lah. Sangat belum lah. Hasil datanya gimana? 6% sama 57%, Sok. 50% di Jawa. Di Jawa 57%, Jawa Yang 6% yang 6% di Kalimantan, Sulawesi juga cuma 5%. Papua apalagi cuma 2%. Bahkan untuk ekonominya cuma 1%. Nih peningkatan itu. Enggak sumbangsi ke negara. Sederhananya gini weh. Ente sekarang lihat Traveloka, cek dari Jakarta ke Malaysia sama dari Jakarta ke Kalimantan. Itu harganya berapa perbandingannya? Jauh. Hampir 2 kali lipat, Pak. Bahkan 1:3. 1:3, betul. Bisa 1:3, bahkan bisa 1:4. Iya. Terjadi. Ya kan? Ya, bahkan alasannya kenapa? Kan kita harus ngecek dong. Oh, kehidupan. Yang pertama, itu kan. ada kehidupan, kedua nggak ada fasilitas yang menunjang. Misalnya kalau ke Singapura 700.000 benang sekali ini ke Singapura. Kalimantan 2,5 juta misalnya. Bisa itu ke Singapura aja nih 5 itu sederhananya. Sesederhana itu. Toh pada akhirnya kenapa pada akhirnya kegiatan kementerian itu kebanyakan kegiatannya di Jakarta atau di Bali. Sekarang lihat yang dari Aceh datang ke Jakarta berapa? Kalau kegiatan di Bali berapa, yang dari Indonesia Timur, dari Indonesia Barat gitu. Kalau Pak, bukan gila ya. Ih, gue nyolong kemana kalau gue tabun. Tapi di Indonesia kota atau wilayah yang paling besar sumbangsi ekonomi terhadap negaranya sih Bali. Ekonomi Jawa ya. Iya sih dibandingkan. Ya, Jawa. Wisata Jawa. Mau dibandingkan jelas nggak Jawa dengan berapa provinsi, Bali cuma 1 provinsi. Iya. Dan pertumbuhan penduduk juga kan lebih tinggi di Jawa. Kenapa pada akhirnya pertumbuhan penduduk lebih tinggi di Jawa? Karena ada aktivitas ekonomi yang cenderung lebih besar di Jawa. Kalau ada aktivitas lain, nah kayak sekarang misalnya Jokowi bikin wilayah-wilayah pusat ekonomi di setiap provinsi misalnya, ada wilayah industrinya, wilayah apa dan lain sebagainya. Kayak di Merauke dibikin yang Tebu itu tuh, yang industrialisasi itu kan untuk mengurangi cost. Walaupun memang, tapi menurut saya gini, walaupun dengan kritik yang cukup pedas dan luar biasa, tapi setidaknya itu menghantarkan ke tahap berikutnya. Kayak tol laut. Iya. Ya kan? Tol laut. Misinya untuk mengurangi cost. Iya. Tapi memang cost-nya besar untuk mengadakan tol lautnya. Modal awal. Tapi setelah terjadinya tol laut, efektivitas ekonomi cenderung lebih bisa dikendalikan. Walaupun dengan kondisi ekonomi global hari ini seperti apa, tapi Indonesia masih cenderung ada dalam posisi bertahan gitu. Yang jawab urgensi lah. Intinya gini, Indonesia kan pengen maju. One step closer-nya itu ini IKN gitu. Oke. Langkah-langkahnya itu ya. Ya, kamu berencana paling cuma 5%, mentok 20% lah. Tapi saat kamu action minimal 50%. Nah, contoh misal di negara lain pembangunan terusan Suez misalnya yang memakan triliunan biaya gitu. Tapi kan memangkas triliunan yang lain. Selanjutnya tapi efektivitasnya berjalan dengan sangat baik. Nah, sekarang bandingkan dengan ibu kota yang dibangun oleh Mesir.
Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Jauh badak. Kalau yang di Mesir itu jauh lebih besar, tapi tidak ada aktivitas. Coba dicek. Mesir bikin ibu kota baru gitu. Kata baru. Di mana? Bukan sekarang? Kairo. Bukan Kairo. Sekarang lagi mulai juga sama. Sudah, gitu. Oh, sudah ada. Sudah hampir Selesai. berapa persen? Bukan di Kairo. Bukan. Di mana nih? Daerah mana? Saya lupa nama daerahnya. Ada Mega proyek besar itu. Lebih ini jauh dari 466 triliun. Kalau nggak salah lebih besar. Ya, karena Tapi konsum. kenapa Kontur. tidak ada konteks kerusakan lingkungan? Karena di sana lingkungannya sudah bersih. Kontur. Karena di sana tempat Nobita berlayar di padang pasir. Paling di Berarti situ adanya Holin. Lagi ulti. Berarti misi Oscar. Ciaban. Karena lingkungannya tidak Gak tahu ada gara raka bumi gara. anjing gara dipakai dong. Oh iya dong. Tapi berarti gini ya. Kalau Pemimpin loh, pemimpin modal loh. Tapi gini, kalau melihat dari argumentasi teman-teman tadi, walaupun saya nggak diakui teman sama dia, berarti perihal ikan ini cuma perihal kecemasan masyarakat dong. Kecemasan masyarakat, Kekhawatiran dong, cuma itu doang. Ya, kan? masyarakat yang sebelah mana kalau mau dibilang sebelah mana Iya. gitu kan. Terus apa mau sekarang ini kalaupun IKN tidak jadi akan tetap dengan Jakartanya. Ya kalau melihat yang 2050 akan tenggelam. Iya. Megawall yang harus dibangun. Iya. Kenapa kamu ketawa? Ya, bukan Dia nggak punya empati ya, nggak punya empati barang. ya salah sendiri ya. Sudah tahu lingkungan geografinya seperti itu, kenapa dipaksakan untuk membangun sesuatu yang besar ya? Itu jadi resiko Jakarta tenggelam. Itu jadi nggak mau gara-gara itu tadi ya, karena aktivitas ekonomi Iya. luar biasa. Jangan gara-gara lagi. Iya. Karena ekonominya pesat, orang-orang pindah. Jadi mau nggak mau mereka harus di situ. Kalau saya ngomong jadi gala-gala. Iya. Karena akur ya. Karena akur. Sebab. Sebab. Nih, coba lihat secara spasialnya, secara ruang gitu. Geografis. Pulau Kalimantan di mana? Utara di atas. Di atas, Di atas. sentral, di tengah. Jadi sangat cocok gitu Kalau jadi ibu kota. kalau jadi ibu kota. Karena posisi di tengah gitu. Nah, Walaupun persoalan geopolitik itu dari sisi pertahanan katanya lebih rawan dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan versi rawan itu kan ketika kita tidak mempersiapkan atau kita tidak tahu persiapan apa yang sedang disiapkan. Siapa tahu bikin benteng basis saya. Pertahanan terkuat negara bumi. tapi gini, karena saya di sejarah ya. Untuk benteng rose itu ya gini. Ada benteng Takeshi. dalam ramalan Jayabaya, Apa ini? dalam ramalan Jayabaya itu disebutkan kenapa, jadi ini polemik yang sekarang jadi FYP nih, jadi viral. Kenapa ramalan Jayabaya ini disangkut pautkan dengan kepindahan ibu kota ke Kalimantan? Karena di ramalan Jayabaya ini disebutkan suatu saat nanti Jawa akan kehilangan kejawaannya. Nah, ini dikaitkan dengan kepindahan ibu kota ke Kalimantan karena dianggap, dan ini jadi relevan dalam beberapa penelitian statistik adalah nilai korupsi, nilai sosial yang ada di Jawa itu sekarang jauh berkurang ketika zaman dulu, dan ini dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, dan ramalan ini dikaitkan Berarti karakter Jawa teh kehilangan. gitu. Kalah ketika ngobrolin korupsi berarti karakter Jawa teh korupsi gitu atau kumaha? Enggak. Wah, marah. Bapak Ekmanis. Marah. Udah kalah. Terus. Ya, distrukturalisasi. Kan di ramalan Jayabaya itu Jawa itu kehilangan kejawaannya. Bakal kehilangan. Bakal kehilangan kejawaannya. Ini bukan berarti orang Jawanya. Iya. Tetapi kehilangan kejawaan ini dijelaskan dalam ramalan ini adalah karena memang Jawa ini banyak orang-orang datang ke Jawa dan merusak tatanan sosial yang ada di Pulau Jawa, kewilayahan. Pada akhirnya disebutkanlah suatu saat Jawa ini akan kehilangan kejawaannya. Dan ini relevan dengan kepindahan ibu kota ke Kalimantan dengan aspek-aspek kayak tadi pemerataan sosial, pemerataan ekonomi dan sebagainya. Tapi ini cuma sebatas ramalan dan dilakukan penelitian oleh beberapa ahli kayak gitu.
Kalau dulu kan pasti ramalannya dengan bahasa-bahasa yang Iya. tersembunyi gitu. Kemudian diartikan oleh masyarakat sekarang. Cocokologi lah, cocokologi. Tapi ini jadi bahan menarik juga buat dibincangin gitu. Dan Ada lagi kan ramalannya yang Noto Nogoro, iya. tapi sekarang go-nya nggak ada. Iya. Nah, jadi kalau sekarang Prabowo, Noto, Nobowo harusnya. Itu O-nya. Oh iya. Kan dua huruf terakhir dulu Noto, No, Go, go-nya nggak ada. Konspensasi. Prabowo harusnya Prabowo Subiago. terus. Yang lain. Ada lagi? Ya itu Apa? contohnya orang Bandung terbaik itu bisa bahasa Sunda. Maksudnya? Kan Kehilangan kejawaannya. Hilang kejauhan. Jadi gimana gak? Jadi, Bukan hilang sebenarnya untuk orang Jawanya sendiri, tapi karena informasi dan juga budaya dari luar itu lebih banyak gitu, lebih mengemansipasi budaya di tanah Jawa daripada budaya yang di Jawa sendiri. Ada pergeseran budaya. Iya. tapi sebelumnya Jawa ini bukan Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, Enggak, tapi banyak Pulau etnis. Jawa. Pulau Jawa lah, banyak etnis di Pulau Jawa. Iya. Gimana Pak? Iya, berarti kan dari sisi pergeseran budaya dan lain sebagainya itu terjadi kan di Jawa. Toh termasuk kan dulu ekonomi dibangun di Jawa ini, maksudnya terbangun di Jawa ini kan dengan berbagai macam kegiatan ekonomi. Pun dengan ini dipindahkan, berarti kan harus ada pendekatan juga. Iya. Ya kan? Iya. Pendekatan dari sisi kewilayahan dengan berbagai jenis aspek yang memang perlu dikaji, perlu ada pendekatan yang memang disesuaikan dengan antara pertumbuhan dengan perkembangan gitu. Iya. Karena isu Jawa sentris ini nggak main-main loh Pak. Contoh sederhananya misal ketika kemarin atlet yang main di Olimpiade kan bajunya tuh baju tradisional Jawa yang dimodernkan kan. Kok komentar tuh di X, di Twitter, anjing Jawa sentris apaan Indonesia cuman mengutamakan Jawa. Sederhananya gini Pak, nggak usah dari situ. Iya. Tambang di mana? Kebanyakannya di Jawa atau di luar Jawa? Luar Jawa. Di luar Jawa. Aktivitas ekonomi dan pertukaran aktivitas keuangannya di mana? Jawa. Di Jawa. Padahal sumbernya di luar. Padahal sebenarnya di luar. Dari sisi kebermanfaatan sekarang gini, perusahaannya ada di Jawa, tambangnya ada di sana, CSR-nya keluar, ada yang di sana, ada yang di sini. Nah kira-kira menurut Bapak itu pemerataan atau bukan? Tidak. Tapi kan, Sederhananya seperti itu. tapi kan ada konsep sentralisasi. Gimana tuh? Sentralisasi. Jadi sebetulnya ini sebuah konsep yang bagus, cuman offset. Jadi sentralisasi ini untuk menyatukan berbagai macam informasi dan apa ya disebutnya kebijakan itu di pusat. Ya Di pusat. sentralisasinya apa itu? Cuman kalau saya ngeliat dari situ sebetulnya yang nggak jalan hari ini adalah bukan dari pusat ke bawah, tapi dari bawah ke pusat. Apa? Ya karena Birokrasi nggak berjalan. Jadi sebetulnya sentralisasi ini bagus. Cuman karena offset dan kebijakannya ada beberapa yang tidak sesuai, pada akhirnya terkesan kenapa kayak gak jalan? tadi saya bilang. Jadi harusnya kan birokrasi itu bukan cuma dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Ya, Itu yang nggak jalan. Kenapa gak jalan tah gitu? Birokrasi tidak berjalan, pelaporan Ya, dari bawah ke atas sederhananya nggak gini. ada. Kan sentralisasi itu untuk pemerintahan, Iya. birokrasi yang semestinya, ya kan? Ah. Bukan dari sisi pengelolaan yang lain. Tapi Nah kan sekarang iya sederhananya gini, tambang tuh di Papua, di Timah di Morowali misalkan dan lain sebagainya gitu kan. Kantornya tanya kantor pusatnya di mana gitu. teman-teman tahu konsep otonomi daerah nggak? Paham, Paham. otonomi daerah. Tapi kenapa aktivitas itu harus di pemerintahan pusat? Ini kan yang offset ya keputusan. Nah, itu keputusan maksudnya. kan ada di pusat. Nah, kan? itu kan makanya yang jadi urgensi. Kenapa pada akhirnya IKN itu harus bisa mendekat. Nah, Makanya Ada juga dibangun pemerataan. konsep 10 tahun terakhir kan dibangun konsep bottom up loh. Nah, itu betul. Di mana pemerintah daerah ayo Dan hari ini saya merasakan itu. gimana tuh? Hari ini saya merasakan itu di mana pembangunan kalau dulu itu kan hampir dalam bentuk kebijakan apapun itu kan kita mengikuti dari Iya. pusat ke daerah. Iya. Walaupun tadi disindir gitu kan, dibuat Kementerian Desa, Kalau Kementerian di kota, desanya ditinggal. Gitu. Gitu anjing. Betul. Itu betul terjadi gitu kan. Tapi hari ini ada perbaikan. Mau tidak mau diakui atau tidak diakui.
Semua itu diresap mulai dari hal yang paling sederhana adalah bagaimana pemanfaatan desa, ya kan? Pembangunan desa itu kan dimanfaatkan sesuai dengan potensi desa tersebut, pembangunannya disesuaikan dengan anggaran desa dan lain sebagainya. Konsepsinya sudah bagus, tapi penggunaan anggarannya hari ini, gitu kan? Karena ada pengaruh kotanya itu, banyak desa kades-kades yang kena, gitu kan? Benar. Ya kan, tidak sedikit. Nah, padahal konsepsi pembangunannya kan disesuaikan. Kalau di Sunda Maya kan ciri sabu bicara sadesa. Bagaimana caranya membangun desa itu disesuaikan dengan apa yang jadi potensinya, gitu kan? Intervensi dari pemerintah pusat itu datang, stimulus ya. ngasih stimulus, bukan memberikan pembangunan secara keseluruhan dan bukan memanfaatkan apa yang dikasih oleh pemerintah pusat ke daerah atau ke desa itu sebagai jalan satu-satunya untuk sustain. Tapi gimana cara desa ketika dipantik dengan anggaran dari pemerintah pusat itu bisa berkembang. Jadi lain birokrasi itu jalan, emang penunjangnya gak ada di sana. Contoh gitu, tambang di Tojo Una-Una, apa Tojo Una-Una? Di Sulawesi ada Tojo Una-Una. Itu kan kota. Nama kota Tojo Una-Una. Nama kota apa tuh? Ayo apa? 27 tahun. Eta kan duka di mana? Bahkan orang itu apa begitu eta di mana? Oh di Sulawesi. Dia singgahna orang Tojo Una-Una gitu apa Tasikmalaya? Apa? Tasikmalaya di mana? Kecamatan di Bandung. Misalkan ada investor orang Singapura, daripada ke Tojo Una-Una, mending ke Jakarta. Kan gitu, jelas gitu. Ya kenapa kita bahas desa, karena nanti pun akan terjadi di sana ya Pak ya, di IKN bakal terjadi. Makanya kalau kita perhatikan di setiap program dari pemerintah pusat misalnya, bahasanya selalu menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi objek pembangunan. Kalau dulu kan cuma apa yang dikatakan pusat dilakukan, tapi sekarang disesuaikan dengan kebutuhan. Apa yang jadi keinginan yang kebutuhan desa, silahkan ajukan ke pusat, nanti di stimulusi oleh pusat. Dan yang ini saya mau ngasih info aja sih lagi juga, jangan sampai kayak pemerintahan pusat ini cuma terfokus ke IKN, desanya nggak terbangun. Jadi kemarin saya dapat info bahwa pembangunan desa ini sudah mulai sama juga pemerataannya dengan IKN. Jadi beberapa tahun ke depan kantor desa ini akan dibangun lebih bagus dan lebih layak supaya pemerataan itu terjadi. Emang ada kantor desa yang nggak layak? Banyak. Ya, Desa Cibabar dulu kan. nggak layak itu yang pertama enggak. Tapi bagus kok, lampunya terang ya. Kurang ya kabut. Lampunya memadai di sana. Enggak strategis. Yang pertama itu, yang kedua memang hari ini sedang dipersiapkan pembangunan, dan itu katanya yang saya dapat info itu anggarannya untuk pemerataan. Jadi IKN dibangun tapi enggak meninggalkan wilayah-wilayah yang lain. Jadi pemerataan itu jangan cuma terkesan kayak pemerintahan pusat hari ini cuma fokus ke IKN, tapi wilayah-wilayah se-Indonesia pun tetap diperhatikan. Iya. Gitu. Terus yang jadi pertanyaan selanjutnya ini Pak, tadi kan kita bicara tentang IKN, tentang bangunan fisik. Iya. Pembangunan manusianya nih sekarang nih, kan harus dibarengi juga. Selain pembangunan fisik, infrastruktur, pembangunan manusianya, sumber dayanya, biar ketika sudah dapat fasilitas, ayo kudu ayo bingung gitu. Tapi gitu. Tapi kalau melihat dalam pembangunan SDM, ini sisi kacamata saya ya. Ketika tadi banyak yang CPNS atau P3K, banyak lowongan di sana, kalau menurut saya itu salah satu bentuk antisipasi dari pemerintah untuk pembentukan SDM. Karena memang yang berpotensi untuk membangun sumber daya manusia dibarakkan ke sana. Makanya CPNS sama P3K ini banyak membuka lowongan itu di daerah Kalimantan. Karena ini tuh persiapan nanti ketika memang benar-benar sudah semuanya pindah ibu kota ke sana, sudah dibarengi dengan kemajuan SDM yang itu sesuai. Itu kalau dari perangkat fungsional dari jabatan. Tapi kalau kita bicara masyarakat umum nih, pemberdayaan masyarakat umumnya. Nah, dari sisi pemberdayaan yang saya lihat, yang saya hari ini ikut berkecimpung sedikit lah di situ.
hari ini pembangunan yang direncanakan di tahun 2025 ke sana itu berbasis masyarakat, kelurahan dan desa. Bagaimana caranya perencanaan anggaran di setingkat kelurahan dan desa itu menyesuaikan potensi masyarakat yang ada. Jadi yang pada saat itu pembangunan lebih banyak ke fisik, hari ini disesuaikan bagaimana pola keselarasan antara pembangunan fisik dan SDM itu bisa selaras dan disesuaikan potensinya. Di kelurahan ini atau di desa ini potensinya apa, gitu kan, sehingga pelatihannya harus apa. Yang di kan tidak mesti semua desa, contoh ya sederhananya, harus melakukan pelatihan komputer dengan komputerisasi. Cukup di tingkat kecamatan, menurut saya spesialisasi di bidang di potensial masyarakatnya lebih di desanya gitu kan. Jadi komputerisasinya kan tidak semua juga yang nanti akan berkecimpung di situ. Nah, disitulah keselarasan termasuk sekarang ini. Kita bangun SDM dari sisi contoh pertanian, diadakan pemberdayaan untuk bidang pertanian dan lain sebagainya. Tapi aktivitas pertaniannya terhambat dengan kondisi fisik untuk bagaimana aktivitas pertanian itu berjalan. Kumaha bangunan. Kalau kemarin kita ngestit salah satu orang berbicara, kenapa harga telur sampai Jakarta akhirnya mahal? Karena jalannya rusak. Jalannya dikorupsi. Jadi waktu game lila dan lain sebagainya gitu kan. Nah, berarti kan kita bagaimana caranya membangun itu konektivitas itu. Konektivitas ya. Berbicara konektivitas, melihat eksekusi ya, angka eksekusi pembelanjaan paling banyak itu di transportasi daripada yang lain, paling banyak lah transportasi. Berarti secara eksekusi hal-hal yang benar-benar fundamental emang sudah dieksekusi dengan baik gitu. Ya contoh kita akan melaksanakan pembangunan nih dari sekitar atau dari beberapa lingkup wilayah, kan harus ada akses dari pusat ke penyebarannya gitu. Nah, sekarang pertanyaan sederhana bisa. Jakarta. Dari sisi bahan pokok aja, beras. Biasanya di mana? Pasti dari luar. Pasti dari luar. Berarti kan bagaimana caranya Jawa seimbang dengan Jawanya dan aktivitas ekonominya, ketika terjadi perpindahan juga terjadi keseimbangan daerah baru itu. Oke. Nah, itulah yang menurut saya dari sisi proses pembangunan itu saya juga belajar, bukan ahli pembangunan tapi belajar di situ. Bagaimana caranya keseimbangan itu terjadi gitu. Ya caranya itu dengan pembangunan SDM-nya ya, Pak. SDM dengan fisiknya harus selaras. Nah, ketika masyarakat dihadapkan dengan dana desa misalnya, para aparat di desa tidak lagi berlomba untuk membangun memaungan di hadapan kantor desa. Bahkan gapura maung so. Karena anggapan masyarakat ketika di desa terus aya gapura gede jeung aya maungna hidup gitu. Desa maju, termasuk masyarakatnya juga. Di mana jangan menjadi LSM yang menunggu proyek terjadi. Betul. Dan di situ nunggu apa istilahnya PP proyek gitu. Justru kalau misalkan tidak terlalu banyak dari sisi fisik yang memang tidak terlalu dibutuhkan atau lebih pada hal yang simbolisasi, seremonial, itu dikurangi lebih pada proses pemberdayaan. Saya rasa nggak ada LSM yang kayak gitu. Ditutup lah pintunya ya. Ditutup. Gimana cara menutup itu? Berarti kan harus ada pemberdayaan. Kenapa itu akhirnya ada? Karena tidak diberdayakan. Jadi ngebangunnya fisik, diberdayakan. Nah, makanya dari pembangunan itu. Akhirnya itulah yang membengkak, akhirnya mangkrak, desanya gede, masyarakat itu maju. Tapi kalau kita ngelihat data dari saya baca di ICW nih, di ICW, kalau kita ngelihat yang tadi tuh di KN ini banyaknya terfokusnya itu ke pembangunan. Jadi gini, ini
temuan Sudah pembangunan. Sudah pasti circle 1 mah. Nah, Silakan diselesaikan dulu. kalau ya Kopi apa Jang? konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya barang. Nah, yang jadi diangkat oleh cewek ini adalah permasalahannya yang pertama itu mega proyek IKN yang terkesan mengabaikan aspek lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Iya, lanjutkan. Apalagi? Itu. Dan temuan di ICN ini pembelanjaan APBN dilihat tidak ada upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Terkesan hanya lebih ke fisik pembangunan. Kayak gitu. Ini temuan di ICW ya yang saya baca. Kayak gitu berarti kan, dan ini pun bukan cuma di ICW. Dan boleh. Menurut saya seperti itu gitu. Maksudnya boleh itu ketika ICW mau berbicara ke arahnya kemana dan sebagainya. Apalagi terindikasi ada hal-hal yang sifatnya koruptif. Lakukan. Eksekusi. Gitu. Nah, cuma kan dari sisi konsepsi, gimana mau ada aktivitas? Tapi kan tadi bilangnya ketika bangunan ini mulai dijalankan, produktivitasnya lihat. Membangun sesuatu itu dilihat dari produktivitasnya, ke depan akan produktif tidak. Tapi kan dilihat Kalau dari sekarang di awal. masyarakat desa dibangun gedung besar, aktivitas naon? Pertanyaan saya itu sederhananya gitu kan? Iya, ini kan bicara IKN, Kalau sekarang berbicara IKN, ini kan pusat yang sentral di mana itu nanti akan ada aktivitas yang besar di sana. Iya. Ya kan? Berarti kan pembangunan SDM yang tadi kita bicarakan ini jadi faktor penting dong. Sedangkan temuan-temuan bukan cuma dari ICW ya, yang saya baca-baca juga dari Kompas dan lain sebagainya. Itu penemuannya dan beberapa dokumenter yang saya lihat juga, penemuannya adalah terkesan pemerintah ini cuma fokus ke pembangunan konstruksi fisik, tapi pembangunan sumber daya nggak ada. Rasionya. Ini membangun daerah desa gitu. Membangun desa, masyarakat lebih banyak di kota yang sekarang hari ini mau dibangun atau ada di desa? Di desa. Berarti kan pemberdayaan itu harus banyak di mana? Di desa. Di desa. Fisik di sini. Yang nanti mempersiapkan Pindah ke sana. Oh iya. nanti nggak? Mempersiapkan berarti ya. Rasionya ke sana gitu. Kalau di sini lebih banyak pemberdayaan, ayah tuh diperdayakan mana jalan mana? Kalau kayaknya monyet aja di Pulau. Tapi kan tapi kan bisa apa misalnya? oke, gitu rasio asu. Jadi anak gitu rasio asu. Tapi kan di itu SDM anu perlu diberdayakan. Apakah di sana tidak ada pemerintahan desa? Ada. Nah, itu udah selesai belum? Kan itu juga dilaksanakan dan dilakukan. Tapi fakta di lapangan hari ini ini rencana realita yang terjadi di sana kalau melihat dari beberapa temuan dan beberapa berita itu nggak ada realisasinya. Lalu keinginannya seperti apa? Sebaiknya seperti apa? Kalau melihat dari beberapa sumber. Jadi kalau mengkritik, solusinya apa? Nah, ini kan dipoto anjir, dipoto. Solusinya itu kalau misalkan lihat dari tadi indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan ekonomi juga, jangan cuma fokus kepada konstruksi bangunan, tapi pemberdayaan SDM juga harus tetap dilaksanakan. Sedangkan yang kita lihat hari ini dari pertama kali mega proyek ini dilaksanakan hanya terkesan pembangunan konstruksi, tapi pembangunan manusia nggak ada. Saya mau Tapi kan dulu. kritik, evaluasi kan, boleh dong. Boleh dong, pemerintah dong, Itu betul. Saya sepakat. Iya dong. Tapi kalau lebih besar pembangunan pemberdayaan di sana, itu nggak sebanding. Saya bukan pengen lebih besar, tapi seimbang. Ya, seimbang itu bukan berarti lebih besar. Iya. Betul nggak? Tapi hari ini, kenapa saya bilang seimbang? Mikir aku. Coba spesifik, silakan. Karena ini gak seimbang. Silakan coach Ida Sapri. Sebagai yang ingin memberikan evaluasi dan kritik kepada pemerintah, boleh dong. Silakan coach Ida Sapri. Iya. Pembangunan ya. Red pembangunan. Analogi deh, pakai analogi biasa. Coba. Analogi ya. Unsil. Ngebangun bugar. Ngebangun bugar. Pembangunan ya. Udah ada 3 gedung di bugar ya. Red 3 gedung bersama dengan fasilitas-fasilitasnya dan yang lain-lainnya. Lab keren barenang gitu. Terus
baik itu yang teknik ataupun yang paperta, yang kerja siapa pada akhirnya? Orang situ Dan juga saha di luar. Tuh ingat tuh. Tidak ada sapi argumen teh. Nggak tebak-tebakan air. nggak pada akhirnya Bisa aku family gitu teh. Aduh. nggak pada akhirnya gini. Jadi bangunan heula kenapa lebih besar pembangunan? Terus. Estimasi waktu nih. Sok terus. Estimasi waktu 100%. Bangunan heula jadikeun fokus ke bangunan. Setelah bangunan jadi kan ada produktivitas. Baru kelihatan pengembangan. Dari pertama gini deh, yang ngedesain istana saha? Sahrin Kamil. Inyoman Warta Kan open mang itu teh di apa? di Kompetisikan. Langgeun gitu ya. Itu dikompetisikan. Kita lelang juga barang itu. sayembara Disayembarakeun. Apakah itu tidak mengembangkan sumber daya arsitek-arsitek Indonesia yang sangat keren? Konteksnya tadi yang saya bilang adalah sumber daya manusia. Nah, itu beda konteks. Kalau tadi ngeliat ke saya lebih relevan Unsil. Unsil tuh bikin mugar, bikin kampus 2. Oke. Ada sumber daya manusia kebetulan ada Unsil. Ada fakultas teknik dan ada fakultas pertanian yang dipindahkan ke sana. Pertama kali ada 2 fakultas itu karena dinilai akan menunjang pembangunan Unsil. Kenapa IKN nggak melakukan itu? Melakukan itu enggak terjadi. Sekarang gini, apa perbedaannya? Iya, tapi menurut saya lebih relevan Unsil. Rasio pertumbuhan dan perkembangan seperti apa? Karena realisasi hari di lapangan, pembangunan indeks manusia di sana menurut temuan-temuan dari para peneliti dan ahli itu belum menunjang. Ya wajar Pak. Indeks pembangunan manusia di sana dengan Jakarta pasti berbeda. Kalau hari ini dilihat, tapi nggak ada upaya dari pemerintah yang dinilai hari ini nggak ada pembangunan. Tidak ada upaya. Cuma sekedar kayak aparatur negara nih digunakan ke sana, tapi SDM yang di sana nggak terkelola. Kata siapa? Kita harus cari data. Barangkali di data yang belum kita temukan ada perencanaan pembangunan manusia di IKN. Barangkali ada, nanti kita cari. Oke. Ya gitu ya, teman-teman. Siap. Akan sangat mustahil gitu apa manusia-manusia di sana itu gak diberdayakan gitu. Saya kan ngelihat dulu sumber dong, nggak mungkin saya ngomong berdasarkan analogi dan intuisi saya. Saya ngelihat data dan riset. Menurut saya orang yang sedikit diserang mencoba memperhatikan itu. Ya. Dalam perencanaan wilayah kota. Sebelum ketika memulai, berarti kan bagaimana perkotaan itu terwujud. Seiring dengan pembangunan manusia. Kalau dari sisi anggaran sederhana. 80% bangun anggaran di tahun ini. Langsung tak terwujud 80% target pembangunan misalkan. 20% bangun SDM. Ya kan? Tahun depan berarti kan dibalik. Anggaran teh geus kudu ngabangun deui. Tadi ada estimasi waktu target misalkan rentang waktu setahun 2 tahun, misalkan 2 tahun. Setahun fokus infrastruktur. Tahun berikutnya infrastruktur. Kan saya berbicara hari ini, bukan 1 tahun ke depan. Hari ini. Karena gak akan mungkin bareng-bareng mas. Sintayong. Tidak mungkin. Sama seperti hari ini. Kan realisasi lebih banyak. Dibanding pengembangan itu gitu. Iya kan gak pakai protes ya. Oke, hari ini realisasi dianggap baik, tapi ke depannya gimana ya? Saya pun melihat kacamata hari ini, pemotretan ini terkesan tergesa-gesa. Nah, mudah-mudahan nanti pemain naturalisasi nikah nih sama orang Indonesia. Terus bikin anak, akhirnya bela timnas. Itu proyek jangka panjang. Sekarang kita doakan aja ya kawan-kawan. Semoga IKN tidak ada persoalan-persoalan yang krusial dan bisa menjadi solusi jangka panjang. Dan termasuk mudah-mudahan kita juga bisa memberikan kebermanfaatan dan kontribusi baik di IKN. Di IKN ya. Gitu kan. Mau ikut. Mudah-mudahan bisa kontribusi baik di IKN, memberikan manfaat yang besar. Kita siapa pesimis, si itu optimis nih. Siapa pesimis naturalisasi ya? Enggak, ada berapa realistis. Aneh.
Udah cuma memberikan saran, memberikan evaluasi. Anjir, aing juga diserang. Jika iya Jokowi yang aing deh. Yang penting lawannya. Nah, Aing itulah. cuma menyampaikan aspirasi dan evaluasi. Itulah supaya asiknya. kayaknya lebih baik. Itulah asiknya ngobrol di tempat paling tepat. Iya, gitu. Dibarengi kopi. Dibarengi kopi dari Rafael Struik.